Senin tanggal 17 Oktober 2023 ditemukan dengan keluarga keadaan panik. Terlihat ada seorang bapak dan istrinya sedang hamil besar. Pada saat itu istri terlihat cemas dan juga tanpa kesakitan untuk memegangi perutnya. Lalu setelah melewati pengkajian, sang ibu tersebut ditempatkan di ruang instalasi bedah sentral untuk melakukan operasi sesar. Pada jam 2 pasca operasi, pasien mengalami penurunan kesadaran dan juga tekanan darah rendah dan dipindahkan ke ruang ICU. Halo, selamat siang. Saya perawat yang bertugas di ruang operasi. Ada pasien atas nama Nyonya Saimah. Pasien telah melahirkan dengan sesar. Pasien mengalami penurunan kesadaran dan juga tekanan darahnya rendah. Pasien akan dipindahkan ke ruang ICU. Apakah ada bed kosong di sana? Baik Nas, ada ruangan kosong nomor 02. Akan segera dipersiapkan ruangannya. Baik Nas. Kepala ruangan mengabarkan akan ada pasien masuk ke ruang ICU dan segera meminta perawat untuk mempersiapkan ruangan. Pasien dari IBS pasca operasi akan segera dipindahkan ke sini. Tolong siapkan ruangan nomor 02 dan lakukan perawatan. Keadaan pasien saat ini mengalami tekanan darah rendah dan penurunan kesadaran dengan luka pasca operasi yang belum kering. Baik nurse, kalau begitu nanti saya dengan perawat Tia akan menyiapkan bed. Kemudian saya akan melakukan pengkajian asal perawatan. Lalu, setelah pasien dipindahkan ke ruang ICU, perawat PPJA melakukan pengkajian lanjutan untuk menentukan asuhan keperawatan, tindakan selanjutnya, serta mempersiapkan kepulangan pasien. Permisi. Ya. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya mengganggu. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Rahma dan ini perawat Tia yang mana berdinas pada hari ini. Nah kebetulan saya di sini bertanya sebelumnya, apakah benar dengan Ibu Saimah, umur 24 tahun? Betul sekali, istri saya ini namanya Saimah, usianya 24 tahun. Baik, saya izin mengecek gelang tangannya ya Pak ya? Ya silakan. Oke, benar ya dengan Ibu Saimah 25 tahun. Sebelumnya kalau di rumah selain Bapak sendiri yang merawat istrinya, apakah ada orang lain Pak? Oh ada ibu saya, soalnya saya berhenti bekerja gitu. Oh, alhamdulillah kalau ada yang merawat ya Pak ya. Sama ini mau tanya untuk kondisi rumahnya itu apakah bertingkat atau enggak? Terus kalau misalnya bertingkat itu kamarnya di lantai berapa ya Pak? Oh rumah kami tidak bertingkat. Oh, gitu. tidak bertingkat. Ya. Berarti tidak usah khawatir ya untuk resiko jatuh. Kemudian gimana Ibu perasaannya sekarang? Apakah masih merasa takut setelah mengalami operasi tadi? Masih agak takut nurse, jujur saya takut dengan luka jahitan yang belum kering ini. Saran dari keluarga pun menggunakan bahan-bahan alami untuk mempercepat lukanya. Baik, tindakan Ibu yang melakukan Ibu sudah benar. Tapi nanti ada perawat dengan nutrisionis yang akan menjelaskan Ibu lebih detail mengenai makanan dan minuman yang harus Ibu konsumsi Ibu ya. Terima kasih nurse. Baik, saya dengan perawat Tia akan kembali ke ruangan pelayanan perawat. Nanti jika ada keperluan Bapak atau Ibu bisa panggil saya dan perawat lainnya di sana ya. Permisi. Ya, terima kasih ya. Ya. Hasil dari pengkajian dan keluhan pasien tadi, kita akan memberikan edukasi kepada pasien mengenai pola makan dan nutrisi apa saja yang harus diberikan kepada pasien, karena luka pasien sangat sensitif terhadap pola makan, dan berikan juga edukasi mengenai bagaimana cara perawatan luka agar cepat sembuh sesuai dengan edukasi yang kita sediakan. Siap nurse. Selanjutnya, perawat melakukan persiapan dan melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai anjuran makan dan cara perawatan luka untuk pasien pasca operasi sesar. Baik, permisi Ibu, Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Tia dan di sini ada Mbak Ashifa sebagai nutrisionis. Nah sebelumnya di sini kami sesuai instruksi dari perawat sebelumnya bahwa kami akan memberikan edukasi tentang perawatan luka Ibu dan juga makanan yang harus Ibu makan selama perawatan di rumah G. Waktunya kira-kira 5-10 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik, bersedia. Baik, bersedia ya Bu ya. Nah untuk lebih jelasnya nanti akan ada kami kasih poster untuk apa saja makanan yang bisa dimakan gitu di rumah. Nah yang pertama untuk merawat lukanya tadi, Ibu harus dan Bapak juga harus mengenali tanda-tanda infeksi dari luka itu. Kalau misalkan nanti ada nanah atau darah yang terlalu banyak, nanti boleh lapor segera ke fasilitas kesehatan ya Pak ya. Bisa terdekat ada puskesmas gitu. Lalu untuk yang kedua, untuk mencegah timbulnya luka baru ini, Bapak dan Ibu khususnya tidak boleh memakai pakaian yang terlalu ketat ya Bu ya.
Nanti agar lukanya tidak menyempit dan juga tidak terlalu tertutup. Nah, lalu yang ketiga, Bapak, Ibu juga harus menjaga untuk lukanya tetap bersih dan juga tetap kering ya Bu ya. Lalu untuk sementara waktu Ibu mandinya dengan lap basah saja dulu dan juga jangan hentikan terapi ataupun obat yang sudah diberikan dokter ya Bu ya. Nah, dari sini apakah ada yang mau Ibu tanyakan dulu atau Bapak? Saya mau bertanya, apakah ada pantangan makanan untuk saya? Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan Bu ya, karena di sini saya sebagai nutrisionis. Nah Ibu, setelah operasi sesar itu Ibu nggak ada pantangan makanan apa-apa karena operasi itu tidak melukai ususnya Ibu. Terus juga tadi kan Ibu sudah buang angin Bu ya, jadi Ibu bisa makan seperti biasanya. Nah sampai sini dulu Ibu, apakah penjelasan saya jelas? Ini saya izin bertanya Bu, istri saya ini apakah boleh makan telur atau ikan gitu? Oke Bapak, jadi untuk telur sama ikan itu sama-sama mengandung protein. Nah, protein itu justru bagus untuk membantu penyembuhan luka sama membentuk jaringan baru sehabis ibunya operasi. Nah, terus juga nanti ibu bisa Bu ya makan banyak putih telur karena di putih telur itu proteinnya tinggi. Jadi tidak ada pantangan apa-apa untuk ibu makan, terkecuali kalau anak ibu ada alergi. Oh begitu. Iya, jadi ibu juga harus Bu ya nanti ngatur diet nutrisinya untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Terus protein sama vitamin C itu bagus Ibu peranannya dalam penyembuhan lukanya sehabis operasi. Selain itu juga vitamin C itu bagus untuk infeksi Bu ya. Nah, nanti Ibu bisa makan jeruk semisal gitu. Terus juga Ibu jangan lupa minum obatnya teratur sama kontrolnya itu sesuai jadwal yang sudah ditentukan sama dokter Bu ya. Oke, apa-apa. Nah, baik Bapak, Ibu mungkin cukup di sini edukasi dari kami. Semoga nanti dapat dipahami dan juga dapat diterapkan di rumah ya Bu ya. Pak ya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kami kembali ke ruangan? Nggak ada. Nah, ini cukup baik. Kami kembali izin ke ruangan ya Bu ya, Pak ya. Ya. Permisi. Terima kasih. Ada yang bisa dibantu? Iya nurse, bisa ke ruangan istri saya nggak? Soalnya AC-nya itu tidak bisa keluar gitu. Baik Bapak, saya akan segera ke sana. Iya, makasih ya. Baik, permisi. Bagaimana dengan keluhannya tadi Ibu? Anak saya haus nurse, tapi ASI saya nggak lancar. Nanti bisa nggak keluar sama sekali. Baik Ibu, itu adalah hal yang wajar. Kita akan berikan edukasi mengenai pijat payudara Bu ya, agar memperlancar ASI Ibu. Untuk caranya seperti ini Ibu. Baik, begini. Yang pertama, payudara Ibu bisa bersihkan dahulu dengan baby oil atau minyak kelapa. Diberi di kapas, kemudian diusapkan, kemudian didiamkan 5 menit. Kemudian dibilas dengan kapas yang diberi air hangat. Kemudian Ibu bisa lakukan pijat kembali dengan menggunakan minyak atau baby oil yang tadi. Yang pertama pijatnya nanti Ibu bisa menopang payudara Ibu pegang, kemudian Ibu pijit dengan jari kelingking dari luar ke arah dalam sehingga puting susu. Kemudian cara yang kedua, Ibu bisa mengepalkan tangan seperti ini, kemudian Ibu pijat juga seperti yang tadi yang dilakukan tadi. Kemudian tindakan kurang lebih dilakukan 20 kali. Semoga dengan cara itu ASI Ibu bisa lancar. Bagaimana Ibu? Apakah ada pertanyaan? Baik, tidak ada nurse. Bisa diterapkan Bu ya? Iya. Baik, semoga nanti air susu Ibu lancar Bu ya. Terima kasih. Permisi. Terima kasih nurse. Ya. Nah, lalu 3 hari kemudian PPJA dan PP melakukan evaluasi mengenai pemberian edukasi dan juga pemeriksaan pada pasien hari ini. Hal tersebut langsung disampaikan kepada DPJP untuk didiskusikan. Permisi dok. Baik, permisi dokter, izin melaporkan untuk Ibu Saimah umur 24 tahun. Untuk kondisi pasien sudah tidak lemas lagi, untuk vitalnya sudah normal juga, tidak ada pendarahan juga. Bagaimana? Apakah boleh dipulangkan dokter? Untuk ini kita cek aja dulu kondisinya. Kita ke ruangan pasien ya. Baik dokter. Baik Ibu, gimana kondisinya hari ini Bu? Sudah mulai membaik dok, saya sudah bisa aktivitas sendiri dan beraktivitas sedikit banyaknya. Oke. Ada perdarahan nggak Bu? Nggak ada dok. Ibu sudah makan belum? Sudah, ASI saya juga sudah lancar karena sudah
diajari bagaimana pijat payudara kemarin oleh nurse sebelumnya. Oke, alhamdulillah Bu ya. Jadi tadi untuk kondisi ibu sudah bagus, tadi juga sudah diperiksa ya tadi tanda-tanda vitanya oleh nurse Rahma, secara keseluruhannya juga sudah normal. Jadi ibu diperbolehkan untuk pulang ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk kepulangannya tolong dikoordinasikan ya Nurse Rahma. Baik dok, akan saya koordinasikan dengan kepala ruangan untuk pemulangan. Oke. Oh ya Ibu, jangan lupa nanti Ibu harus cek rutin lagi. Jadi setelah 1 minggu operasi Ibu balik lagi ke sini ya untuk melakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaannya itu nanti kita kontrol area lukanya, apakah ada nyeri atau apakah jahitannya itu ada bermasalah seperti itu Bu ya. Baik dok, kontrolnya itu apakah 1 hari aja atau berminggu-minggu? Untuk informasi terkait kontrol lanjutan nanti dilihat dari kondisi ibu Bu ya. Jadi kalau nanti kondisi ibunya misal setelah pengecekan itu ibu merasakan nyeri atau luka jahitannya nanti ada yang terbuka seperti itu, maka kemungkinannya bisa kontrol lagi ke sini. Tapi nanti kita lihat aja perkembangannya. Kalau bagus-bagus aja nggak usah lagi. Seperti itu Bu ya. Dan ibu nggak mesti harus nunggu 1 minggu Bu ya. Jadi kalau misalnya ibu selama beberapa hari ini ada komplikasi, misalnya ibu merasa kesakitan gitu, ibu bisa saja ke pelayanan kesehatan terdekat, entah puskesmas atau rumah sakit Bu ya. Baik dok, terima kasih dok. Oh iya, satu hal lagi Bapak Ibu, tolong jangan sembarangan beli salep ya, karena takutnya nanti ibu bisa alergi atau ada gatal-gatal gitu. Jadi saya sarankan dari tim medis aja. Oke. Sebelum saya kembali, apa ada yang ingin ditanyakan Pak Ibu? Tidak ada dok. Baik, kalau gitu saya pamit ya Ibu. Selamat atas kelahiran putra pertamanya. Semoga Ibu sehat selalu. Saya pamit ya. Ya. Terima kasih dok. Ya. Begini nurse, tadi saya sudah berkoordinasi dengan dokter di ruangan pasien namanya Saina, yang umur 24 tahun di ruangan merpati. Nah untuk hal itu hasil dari rekomendasi dokter, boleh pasien boleh dipulangkan, boleh nurse siapkan rekam medis. Oke, siap. Baik, nurse. Ya. Permisi nurse, selamat siang. Siang, iya ada apa nurse? Permisi nurse, sebelumnya ingin memberitahukan tadi hasil dari pemeriksaan dan pengkajian yang dilakukan oleh dokter dihasilkan bahwa Nyonya Saima umur 24 tahun di ruang merpati. Untuk hasil pemeriksaan sudah normal semua, tidak ada perdarahan juga, luka sudah kering, pasien mengatakan sudah bisa berjalan, air susu ibu juga sudah keluar. Untuk itu dokter tadi menyarankan untuk boleh pulang. Nah untuk itu bagaimana nurse? Kalau itu untuk gambar semeriks dan gambar kekurangan pasien apakah sudah disiapkan? Sudah nurse, bisa dicek. Baik. Iya. Untuk berkasnya sudah lengkap aja, jadi kita langsung aja ke ruang pasiennya. Dengan sama nutrisionis juga. Baik. Lalu, Karung, PPJA, dan perawat juga nutrisionis melakukan prosedur hari kepulangan dan mengevaluasi kembali keadaan pasien. Pasien sudah bisa dipulangkan setelah semua prosedur sudah dilaksanakan. Permisi Bapak. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya kepala ruangan di sini. Alhamdulillah Ibu Saima sudah diperbolehkan untuk pulang ya. Namun sebelum itu apakah Bapak sudah menyelesaikan administrasinya? Udah. Boleh dilihat notanya Bapak? Baik. Terima kasih ya Pak sudah mengurus administrasinya. Oh iya Ibu, sebelum Ibu pulang nanti akan ada lembar kepulangan pasien yang akan ditandatangani oleh Bapak sebagai penanggung jawab pasien ya Pak ya. Ya. Oke, baik Bapak, ini untuk bisa ditangani ya Pak ya. Nanti untuk surat kontrolnya akan diberikan selanjutnya. Boleh tangan dulu Bapak. Baik, untuk itu apakah sudah ada menyiapkan alat transportasi untuk kepulangan? Baik, sudah ada nurse, nanti adik saya yang menjemputnya menggunakan mobil. Alhamdulillah kalau begitu ya. Sebelum pulang, apakah ada yang dikeluhkan sebelumnya?
Bagi luka saya gimana ya Nurse? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah untuk luka ibu, alhamdulillah baik-baik saja. Luka ibu sudah kering. Namun nanti jika ibu di rumah, ibu bisa melakukan aktivitas-aktivitas ringan. Jangan aktivitas berat dulu bu ya. Takutnya untuk jahitan nanti robek lagi. Untuk itu ibu bisa melakukan aktivitas ringan, jangan terlalu berat. Ya, apakah sudah bisa dipahami Bu? Ya, sudah bisa Nurse. Baik Ibu, kalau begitu nanti untuk jadwal kontrol Ibu bisa datang lagi sesuai dengan jadwalnya Bu ya. Kemudian jika ada jahitan atau jahitan Ibu luka, robek atau ada nanah, Ibu bisa ke pelayanan terdekat Bu ya, seperti puskesmas. Betul. Apakah ada yang ditanyakan dulu Ibu? Tidak ada Nurse. Baik. Terima kasih Bu ya. Sekarang Ibu dan keluarga juga diperbolehkan untuk bersiap-siap pulang. Nanti bisa disiapkan juga untuk keluarga menjemput. Kami mohon maaf apabila ada tersalah dalam perawatan ya Bu ya, Pak ya. Tidak ada yang tanyakan lagi? Enggak ada. Saya juga kembali ke ruang Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas kerjasamanya rekan-rekan semua sudah melaksanakan kegiatan ini sejak landing pada pasien Nyonya Saimah. Namun saya berharap untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi untuk kepuasan dan kenyamanan pasien beserta keluarganya ya di Sirnas. Baik, kalau begitu saya pamit ke ruang dulu. Selamat bertugas, jaga diri dan tetap semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala ruangan kembali ke ruangannya dan perawat pelaksana serta perawat lainnya kembali menjalankan tugas di ruangan Rumah Sakit Idaman Kota Banjarbaru.